Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Madani Altobing dari Akuntansi Angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul tentang kontribusi, tingkat pertumbuhan, dan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok Selatan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Vima Tista Putriana, yang telah memberikan saran, motivasi, dan membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada dosen penelaah saya nantinya, yang akan memberikan saya kritikan ataupun saran sehingga menjadikan skripsi saya lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, semoga video ini mudah dimengerti. Di dalam skripsi ini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutupan. Berdasarkan peta geologi Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi sumber daya mineral. Sehingga salah satu upaya pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya adalah melalui pajak daerah, yaitu mineral bukan logam dan batuan. Penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan sektor yang potensial di Kabupaten Solok Selatan, guna meningkatkan dan berkontribusi dalam pendapatan asli daerah. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk lebih meningkatkan dan menggali potensi pajak mineral bukan logam dan batuan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kontribusi, laju pertumbuhan, dan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Solok Selatan itu sendiri. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara optimal. Salah satu PAD yang memiliki kontribusi paling besar di Solok Selatan yaitu pajak daerah. Rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini ada 3. Yang pertama yaitu seberapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang kedua, bagaimana tingkat pertumbuhan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang ketiga, seberapa besar efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghitung efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli Kabupaten Solok Selatan. Yang kedua yaitu untuk menghitung kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Manfaat penelitian yang ada di sini ada 3. Yang pertama bagi penulis. Bagi penulis, peneliti bisa menerapkan ilmu dan berbagai teori yang telah didapatkan semasa kuliah. Yang kedua, yaitu bagi pemerintah daerah, agar dapat diketahui upaya-upaya atau masukan dan pertimbangan dan masukan untuk menetapkan kebijakan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, bisa digunakan untuk menambah wawasan, informasi, dan membantu memberi gambaran mengenai tingkat pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Subbab pertama yang akan kita bahas yaitu otonomi daerah dan tujuannya. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan ekonomi daerah adalah untuk melaksanakan kemandirian daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi daerah dan kemandirian daerah dalam bidang finansial.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi, pemerintah daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, keadilan sosial, mendorong pemberdayaan masyarakat hingga menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah yang sah yang terbagi atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber penerimaan daerah yang kedua yaitu transfer daerah, baik transfer daerah transfer dari pemerintah pusat, yang kedua yaitu transfer antar pemerintah daerah, dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa dana hibah dan dana darurat. Submateri selanjutnya yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan dari sumber alam, di dalam dan permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan oleh orang pribadi ataupun badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang pajak daerah, subjek pajak dari pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Submateri selanjutnya yaitu kontribusi, laju pertumbuhan, dan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan. Analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Solok Selatan. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pajak mineral bukan logam dengan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Solok Selatan. Semakin besar hasilnya, maka semakin besar peranan pajak daerah tersebut terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya yaitu analisis tingkat pertumbuhan. Analisis tingkat pertumbuhan merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan. Tingkat pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam persentase dapat dihitung dari jumlah realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu efektivitas. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemungutan pajak, dalam hal ini penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu review atas penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Fauzan dan Muhammad Didik yang mengatakan bahwa kontribusi BPHTB terhadap PAD dengan rata-rata 56,37% termasuk dalam kriteria sangat baik, dan kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah dengan rata-rata sebesar 73,18% termasuk dalam kriteria yang sangat baik. Pada tahun 2014 ada penelitian dari Diana Amalia Puspitasari yang mengatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Bontang sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bontang dinilai baik atau efektif dalam mengelola penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Berbanding terbalik dengan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bontang, kontribusinya masih dinilai sangat kurang. Salah satu penyebabnya adalah naiknya jumlah realisasi penerimaan asli daerah yang cukup signifikan sehingga berpengaruh terhadap persentase kontribusi pajak hotel dan restoran tersebut. Pada tahun 2015 ada penelitian dari Jessica Rumengan dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa pengambilan dan pengolahan pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Minahasa Selatan memiliki koefisien efektivitas sebesar 106,21%. Jadi, menurut standarisasi efektivitas yang ada, dinyatakan sangat efektif untuk penerimaan pajak dan pengolahan pajak tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2016 ada penelitian dari Kartika Marcelina yang mengatakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang berkontribusi dengan baik. Adapun jenis pajak daerah yang berkontribusi paling besar yaitu pajak penerangan jalan.
Masih pada tahun 2016 ada penelitian dari Rezlianti dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa penerimaan pajak reklame Kota Mobagu tahun anggaran 2012 sampai 2015 dinilai sangat efektif. Sedangkan pajak hotel pada tahun 2012 sampai 2014 dinilai efektif, kemudian tidak efektif pada tahun 2015. Selanjutnya yaitu kontribusinya dinilai tidak efektif atau kurang efektif karena memiliki kontribusi rata-rata sebesar 1,75%. Yang selanjutnya pada tahun 2018 ada penelitian dari Rivo dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan masih sangat memprihatinkan, sehingga dibutuhkan peranan penting dari pemerintah. Begitu juga kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon tersebut juga masih sangat memprihatinkan atau sangat kurang dikarenakan memiliki kontribusi rata-rata 0,94%. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Submateri pertama yang akan kita bahas yaitu desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif yang menggunakan bantuan angka-angka untuk mendeskripsikan suatu fenomena maupun gejala yang diteliti. Submateri kedua yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah kontribusi dan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2015 sampai 2019. Untuk mendukung keakuratan penelitian ini juga memasukkan target dan realisasi pajak daerah dan PAD Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Submateri selanjutnya yaitu jenis data dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan adalah data target dan realisasi penerimaan PAD dan pajak daerah Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua, yaitu dokumentasi dan wawancara. Yang selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data di sini ada tiga, yaitu analisis kontribusi, yang kedua yaitu analisis tingkat pertumbuhan, dan yang ketiga yaitu analisis efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi saya. Subbab pertama ada gambaran umum Kabupaten Solok Selatan dan BPKD. Kabupaten Solok Selatan dimekarkan dari Kabupaten Solok pada tanggal 7 Januari 2004 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003. Kabupaten Solok Selatan memiliki 7 kecamatan. Kabupaten Solok Selatan kaya akan kandungan bumi atau hasil tambang yang mampu menyumbangkan pendapatan asli daerah jika dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam meningkatkan penerimaan asli daerahnya adalah melalui pajak daerah, yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan. Penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya yaitu struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikepalai oleh Kepala Badan dan membawahi sekretaris, dan ada 3 kasubag, yaitu kasubag perencanaan, kasubag keuangan, dan kasubag umum dan kepegawaian, dan membawahi 4 kabit, yaitu kabit anggaran, kabit pendapatan, kabit akuntansi, kabit perbendaharaan, dan kabit pengelolaan aset daerah. Selanjutnya kita membahas tentang analisis dari realisasi pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2015 sampai 2019. Di sini saya menampilkan grafik realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Di sini kita dapat melihat bahwa pendapatan transfer selalu berkontribusi paling tinggi dari tahun ke tahun, sedangkan PAD berkontribusi terendah dari tahun ke tahun, bahkan sampai 6%. Menurut kriteria Mahmudi pada tahun 2010, kontribusi pendapatan daerah dikatakan berkontribusi baik apabila mencapai persentase minimal 41%. Sedangkan kontribusi pendapatan daerah di bawah 20% dikatakan kurang berkontribusi. Secara keseluruhan, hanya realisasi pendapatan transfer yang memiliki kontribusi sangat baik dengan persentase di atas 50%. Sedangkan PAD dan lain-lain pendapatan yang sah
kurang berkontribusi dengan persentase di bawah 20%. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih belum mandiri dan kurang optimal dalam mengelola keuangan. Selanjutnya kita membahas kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Di sini saya menampilkan grafik kontribusi PAD dari tahun 2015 sampai 2019 dan dapat kita lihat bahwa tidak ada kontribusi atau persentase kontribusi yang lebih dari 10%. Dan ini dikatakan bahwa kontribusi dikatakan masih sangat tidak baik atau masih sangat kurang. Karena kontribusi penerimaan PAD terhadap pendapatan daerah dikatakan berkontribusi dengan baik apabila mencapai hasil minimum 41%. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih kurang dalam mengelola pendapatan asli daerah. Selanjutnya kita membahas kontribusi rincian PAD dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari grafik yang saya tampilkan di sini hanya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang memiliki kontribusi sangat baik dengan persentase di atas 50%. Sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kurang berkontribusi karena masih di bawah 20%. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola pendapatan asli daerah dan pajak daerah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dari grafik yang saya sajikan, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu menyumbang sebesar 2,52% masuk dalam tingkat sangat kurang. Sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 hanya sebesar 1,005% masuk dalam kategori sangat kurang. Sama-sama di bawah 10% sehingga kategorinya masih di bawah masih sangat kurang. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki kontribusi sangat kurang dari tahun ke tahun dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perizinan untuk mengeksplorasi mineral bukan logam dan batuan ada di pemerintah provinsi atau tidak ada kewenangan di pemerintah kabupaten. Sehingga ada penambang tidak resmi yang mengeksplor mineral bukan logam dan batuan, namun kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun ke tahun meningkat dikarenakan BPKD memberikan surat pengambilan dan penyampaian penjelasan tentang kewajiban atau tunggakan pajak mineral bukan logam dan batuan berupa surat kepada kontraktor yang telah mengeksplorasi mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok Selatan dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang telat atau mengalami tunggakan dalam membayar pajak mineral bukan logam sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2016. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang tingkat pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan. Dari grafik yang saya sajikan, pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2016, yaitu menyumbang sebesar 55,74%. Sedangkan terendah terjadi pada tahun 2019, hanya menyumbang sebesar 19,83%. Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan pajak mineral bukan logam semakin menurun dikarenakan kewenangan perizinan untuk mengeksplorasi mineral bukan logam tidak ada kewenangan di pemerintah kabupaten, sehingga ada penambang tidak resmi yang mengeksplor mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan mengakibatkan penerimaan pajak tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah menggiring pelaku usaha ilegal untuk mengalihkan tempat usahanya sesuai syarat tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2012 sampai tahun 2032. Selain itu, BPKD memberikan surat permintaan data serta penyampaian penjelasan tentang kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan berupa surat kepada kontraktor yang telah mengeksplorasi mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya, saya membahas tentang efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan.
Dari grafik yang saya sajikan, efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami fluktuasi. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber PAD Kabupaten Solok Selatan masuk dalam tingkat tidak efektif dengan presentasi rata-rata 58,77%. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan mulai menurun pada tahun 2017 dikarenakan ada kontraktor yang menunggak dalam membayar pajak mineral bukan logam dan ada penambang tidak resmi mengeksplorasi mineral bukan logam. Baiklah, kita akan masuk pada bagian penutup, dimulai dari kesimpulan. Yang pertama yaitu pendapatan daerah dari tahun 2015 sampai 2019 kurang berkontribusi karena hanya realisasi pendapatan transfer yang memiliki kontribusi sangat baik dengan persentase di atas 50%. Sedangkan PAD dan lain-lain pendapatan yang sah kurang berkontribusi dengan persentase di bawah 20%. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih belum mandiri dan kurang optimal dalam mengelola keuangan. Kesimpulan yang kedua, secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah memiliki kontribusi yang sangat kurang, karena memiliki persentase di bawah 10%. Kontribusi penerimaan PAD terhadap pendapatan daerah dikatakan berkontribusi dengan baik apabila mencapai hasil minimal 41%. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih kurang optimal dalam mengelola pendapatan asli daerah. Kesimpulan yang ketiga, kontribusi pajak mineral bukan logam selalu meningkat, namun berdasarkan kriteria penilaian kontribusi menurut Mahmudi tahun 2010, dapat disimpulkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber PAD Kabupaten Solok Selatan masuk dalam tingkat sangat kurang dengan persentase 1,77%. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki kontribusi yang sangat kurang dari tahun ke tahun, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan perizinan untuk mengeksplorasi mineral bukan logam dan batuan ada di pemerintah provinsi dan tidak ada kewenangan di pemerintah daerah, sehingga ada penambang tidak resmi yang mengekspor mineral bukan logam dan batuan. Kesimpulan keempat, ada tingkat pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Rata-rata tingkat pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 38,81%, termasuk dalam tingkat pertumbuhan kurang berhasil berdasarkan tingkat pertumbuhan menurut Halim. Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan pajak mineral bukan logam mengalami penurunan dikarenakan kewenangan perizinan untuk mengeksplorasi mineral tidak ada di tangan kabupaten, sehingga ada penambang tidak resmi yang mengekspor mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga mengakibatkan penerimaan pajak tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan menurun dikarenakan kewenangan perizinan untuk mengekspor mineral bukan logam dan batuan tidak ada di tangan kewenangan di pemerintah kabupaten, sehingga ada penambang tidak resmi yang mengekspor mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan mengakibatkan penerimaan pajak tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan menurun dikarenakan kewenangan perizinan untuk mengekspor mineral bukan logam dan batuan tidak ada di tangan kewenangan di pemerintah kabupaten, sehingga ada penambang tidak resmi yang mengekspor mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan mengakibatkan penerimaan pajak tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kesimpulan terakhir, ada pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu 5 tahun. Berdasarkan kriteria penilaian efektivitas menurut Mahmudi, efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber PAD Kabupaten Solok Selatan masuk dalam tingkat tidak efektif dengan persentase rata-rata 58,77%. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan mulai menurun pada tahun 2017 dikarenakan ada kontraktor yang menunggak dalam membayar pajak mineral bukan logam dan batuan dan ada penambang yang tidak resmi mengekspor mineral bukan logam dan batuan. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya menganalisis data target dan realisasi PAD Kabupaten Solok Selatan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai 2019.
Yang kedua, peneliti tidak mendapatkan rincian masing-masing penerimaan mineral bukan logam dan batuan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan dikarenakan adanya keterbatasan akses data oleh pemerintah daerah. Submateri selanjutnya yaitu saran dari penulis. Yang pertama yaitu pemungutan pajak perlu ditingkatkan baik dalam pendataan, pemeriksaan maupun penagihan dan penegakan hukum. Yang kedua, untuk kegiatan APBN agar pemerintah pusat melakukan intervensi. Yang ketiga, sistem pemungutan self-assessment yang digunakan untuk memungut pajak mineral bukan logam harus benar-benar dijalankan. Yang keempat, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, pemerintah Kabupaten Solok Selatan lebih meningkatkan penyuluhan, arahan, dan bimbingan kepada masyarakat akan pentingnya pajak. Yang kelima, pemerintah provinsi sebagai pemberi izin pelaksanaan pengambilan mineral bukan logam dan batuan harus memastikan bahwa perusahaan beraktivitas sesuai daerah dan tata ruang yang diizinkan. Yang terakhir, menggiring pelaku usaha ilegal untuk mengalihkan tempat usahanya sesuai syarat tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah. Itulah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.